Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Neglasari beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia dan Panwas beserta anggota. Yang terhormat dan salam hormat dan juga bangga kepada para calon ketua, para calon kepala desa Neglasari, Kecamatan Yalindung, Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini Selasa tanggal 19 September tahun 2023 kita senantiasa bisa berkumpul dalam acara live streaming pemaparan visi dan misi calon kepala desa Neglasari. Ini merupakan inovasi terbaru dari Desa Neglasari mengadakan live streaming yang alhamdulillah ini adalah sepak terjangnya seluruh panitia pelaksana Pilkades Desa Neglasari. Sebelumnya kasih oplos dulu untuk para panitia. Iya, baik hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan acara ini marilah sama-sama kita buka dengan membacakan kalimah basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sukabumi. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan diawali oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades. Kepada yang terhormat Bapak Mukri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan staf. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Desa Neglasari. Serta yang saya hormati para utusan dari daerah masing-masing, serta tim sukses, dan rekan-rekan panitia dan panwas. Yang kami hormati calon nomor urut 1 Bapak Haji Ian Supiani. Yang saya hormati calon nomor urut 2 Bapak Edi Junaidi. Yang kami hormati calon nomor urut 3 Ibu Ani Suhaini. Betul nggak, Bu? Yang saya hormati calon nomor urut 4 Bapak Mulyana. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pada hari ini, kami mengadakan penyampaian visi dan misi para calon kepala desa ini tidak lain adalah harapan kami sebagai panitia itu mengemban amanah dari BPD bahwa mundur majunya desa ini tergantung panitia katanya, Pak. Ini beban buat kami. Oleh karena itu saya berharap bahwa 4 calon ini betul-betul sudah siap menjadi pemimpin Desa Neglasari, yaitu salah satu calon yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon ini pahami oleh calon dan tim sukses. Hanya takdirlah yang menentukan beliau-beliau berempat ini salah satunya yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya berharap keadaan Desa Neglasari tetap keadaan tenang. Karena besok itu sudah memasuki hari tenang, Pak. Jadi saya berharap kepada calon dan timnya betul-betul mentaati aturan yang ada. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara ke depan konteks Desa Neglasari. Maaf Pak Kades, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Karena harapan kami ke depan adalah kepala desa ini nanti, para calon ini betul-betul dapat menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ini betul Pak, penting sekali. Maka dari itu kami mengadakan dari 5 utusan ini semua unsur, ada RT, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader. Jadi begini, asumsi saya kenapa saya mengadakan seperti ini, saya tidak mau lagi takut Neglasari ke depan
Itu yang namanya RT contoh misalnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak calon, saya selama ini jadi RT hanya dipaketnya kursus tanah hukum gitu misalnya ya Mas. Jadi saya tidak mau lagi nanti ada calon yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin desa Neglasari itu tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih antara yang dukung dan yang tidak mendukung. Sepakat Pak ya? Alhamdulillah. Kurang kenceng Pak, sepakat? Sepakat. Nah, itu. Jadi intinya saya dalam konteks pemerintahan desa Neglasari itu dari RT sampai kepala desa dan stafnya itu taat aturan Pak. Aturan betul-betul berjalan. Itu saja mungkin. Karena saya dibatasi 5 menit. Sudah cukup belum 5 menit? Cuma 5 menit Pak. Mungkin itu saja harapan saya. Sekali lagi dalam kesempatan forum ini saya minta dukungan dari semua pihak. Dukungan dari semua pihak. Agar pelaksanaan Pilkades yang kami adakan tanggal 24 September 2023 dapat berjalan dengan aman, sukses, tanpa ekses. Itu harapan kami, doa yang kami betul harapkan dari Bapak semua yang hadir di tempat ini. Mungkin sambutan saya cukupi dari sampai di sini karena waktunya 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Neglasari. Kepada yang terhormat Bapak Asep Saifuddin, mangga disilahkan. Bapak, 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ba'du mayun urang pacatira puja sareng puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Serta salam limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribados, hormat Ketua Panitia penyelenggara Pilkades di tahun 2023 dan selanjutnya. Pribados dihormat Panwas, Pribados dihormat para kelembagaan desa dari RT, RW, alhamdulillah nalapa hadir. 2000 Berberi dihormat wali kami penginten calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, alhamdulillah wilayah Neglasari putra putri daerah di wilayah Neglasari aya 4 calon. Di Batur mah aya 7 calon Pak. Panitia ieu alhamdulillah Neglasari ada kelulusan di 4 calon ieu. Para wargi sadayana nu pribados dipihormat ketika para calon narang para tim-timna pribados patas nami panggilan pimpinan daerah walaupun sampai November berarti 2 sasih deui nya pi. 2 sasih deui. Panginten hatur nuhun api sebagai MUI di kawit awal dugi ka ayeuna pi bade diteraskeun mangga pi. Bade sasarangan-sareng api mangga kan gitu. Hal ieu abdi panuhun ka para calon. Ayeuna urang sinergiskan wilayah Neglasari demi keamanan dan kenyamanan wilayah. Malum Pak. Dina tahun-tahun ayeuna tahun perpolitikan ayeuna Pilkades mungkin pilkada dan sabar pilpres akan terkuras pemikiran di wilayah masyarakat dan ngagunuk-gunuk teh
perkara pilkades, pilpres dan sajabina, pileg in kapayun. Hal ieu dimohon paninten para calon masing tiasa kakimna da meureun ieu saudara kita, warga kita, tolong dijaga. Alhamdulillah ketika pembangunan daerah siang dan malam abdi selalu, walaupun kita tertinggal pembangunan waktu masa Covid salami 3 tahun, lumayan anggaran teh hampir 800 juta apa karena Covid-nya per tahun. Mudah-mudahan kapayun pembangunan daerah sing biasa berjalan lancar. Di wilayah Neglasari disebutkan kecil, besar, cukup yang sedang-sedang saja. Ya, luhur teuing, bisa aya tamu di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hayang ke wilayah Neglasari adalah desa Neglasari salah satu kemajuan. Kemajuan naon atuh zaman api? Ya, kan katingali Pak, terus nama. Ya, daerah wisata mana, daerah kemajuan mana. Mudah-mudahan abdi sebagai nanti ke depan insya Allah akan membantu di bidang mendorong kepala desa yang akan datang. Kita dorong sama-sama kelembagaan dan tingkat bawah, terutama hidupkan desa Neglasari. Karena apa? Wilayah Kabupaten Sukabumi akan digempur oleh investor negara-negara yang lain. Mudah-mudahan tinggal sumber daya manusianya yang kita bangun. Infrastruktur mah gampil Pak, kamari musdus. Sudah selesaikah musdus di wilayah masing-masing? Harus hiji acannya. Nah, hari eta mah panginten karena pembangunan mah mungkin kapayun biasa dimusyawarahkan di tingkat kedusunan. Hal ieu udah namanya teh setengah jam kan gitu. Kalau warga sadayana mungkin di titik permasalahan di wilayah. Mudah-mudahan dina Pilkades Neglasari di tahun 2023 sukses tanpa ekses. Ya, itu yang diharapkan oleh kita semua. Nah, tapi ada 5 menit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Neglasari yang sudah menyampaikan sambutannya. Mas siapa? 5 menit saja cukup. Iya, baik hadirin yang berbahagia, berikutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan visi dan misi dari para calon kepala desa Neglasari. Tapi sebelumnya kita sapa dulu karena ada yang lagi nobar ya di Kedusunan Cibodas ya. Iya, selamat pagi untuk Kedusunan Cibodas yang lagi nobar dan juga Kedusunan Barok 1. Yeah. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik hadirin yang berbahagia, kita dengarkan dengan sesama pemaparan dari para calon ya, visi dan misi calon kepala desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dan akan dipandu oleh moderator kita, Panji dan juga Tendi Tria. Kasih tepuk tangan dulu dong. Silakan. Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur di dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda alam yang besar
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat senang bisa berada di sini sebagai moderator acara ini. Debat adalah menggali pikiran dan ide-ide dari pihak dalam sebuah diskusi yang terstruktur. Hari ini kami berkumpul untuk membahas pemaparan visi dan misi calon kepala desa Neglasari, Kecamatan Nyarindung, Kabupaten Sukabumi. Pemaparan visi dan misi. Debat berharap akan membawa pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan membantu kita semua membuat keputusan yang lebih baik. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan peserta debat hari ini. Untuk calon nomor 1, Tepuk tangannya. Lanjut. Untuk calon nomor 2, Bapak Edi Junaidi. Silakan. Dan calon nomor 3, Ibu Ani Suhaini. Dan calon nomor 4, Bapak Mulyana. Aturan debat telah disusun dengan baik dan kami akan memastikan bahwa proses perjalanan dengan adil dan tertib. Kami juga ingin mengingatkan seluruh peserta dan penonton untuk menjaga etika yang baik selama acara ini. Kami juga menghimbau kepada penonton untuk berpartisipasi aktif dalam debat ini dengan mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pandangan mereka melalui platform yang telah disediakan. Jadi sebelum kita mulai pemaparan visi misi, ada beberapa hal tata tertib yang harus kita sepakati semua yang telah disusun oleh panitia. Apa aja tuh Teh? Yang pertama itu peserta wajib berada di ruangan 10 menit sebelum diskusi dimulai. Yang kedua, matikan telepon seluler atau silent pada saat diskusi. Ini juga wajib untuk para hadirin yang tersedia di sini. Nomor 3, tidak diperkenankan untuk merokok atau pergi ke toilet. Keempat, melakukan diskusi dengan sopan dan melakukan instruksi atau mendominasi. Kelima, menggunakan kalimat santun dan tidak ada ujar kebencian bagi peserta calon kepala desa Neglasari. Dan untuk panduannya yaitu yang pertama, diskusi dilaksanakan di Aula Desa Neglasari secara live streaming. Yang kedua, calon kepala desa diberikan 10 menit untuk memaparkan visi dan misi. Jika melebihi, moderator akan melebihi yang ditetapkan panitia. Di-cut ya. Ketiga, diskusi dilaksanakan dalam 3 sesi. Pukul 9 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama yaitu pembukaan, pemaparan visi dan misi, dan tanya jawab. Keempat, dalam satu ruangan terdapat 15 sampai 25 orang terdiri dari perwakilan perempuan, BPD, PKK, Posyandu, ASN, dengan alokasi yang untuk masing-masing peserta 5 menit dan hanya diberikan 1 pertanyaan kepada masing-masing calon, termasuk diskusi dan tanya jawab. Kelima, masyarakat bisa menonton secara live streaming online di sosial media yang sudah disediakan panitia. Dan masyarakat juga bisa untuk memberikan pertanyaan hanya 5 pertanyaan saja. Keenam, para pendukung atau tim ses dari masing-masing calon tidak berkenakan untuk masuk ruangan dan harus menjaga perdamaian. Ketujuh, setiap sesi diskusi dipimpin oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia. Kedelapan, panitia peserta diwajibkan netral dan tidak mendelegasikan kepada salah satu calon. Dan terakhir yaitu peserta
akan diberikan format pertanyaan apabila ingin mewakili moderator. Para di sini tidak mau, maksudnya ada pertanyaan, tidak mau menunjuk tangan, boleh ditulis di kertas, langsung boleh diberikan kepada moderator. Segitu kali ayah. Ya, segitu. Jadi perlu kita ini lagi ditegaskan ya. Untuk pertanyaan tidak keluar dari visi misi dan tentang calon kades. Jadi tidak ada pertanyaan yang membuat perdebatan ya. Betul sekali. Mungkin nanti juga akan di para apakah pertanyaan tersebut layak untuk ditanggapi atau tidak. Nah, mohon maaf ketika pertanyaan yang tidak layak ditanggapi, itu mohon maaf untuk kami tidak akan tanggapi. Oke, silakan Teh dimulai aja. Aduh, kayaknya udah pada tegang ini ayah. Relax dulu aja, relax, relax, relax ya. Bisa bareng ngopi-ngopi. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggilkan calon nomor 1 Bapak Haji Yan Sufiani untuk memaparkan visi dan misi. Bapak hanya 10 menit ya Bapak. Sebelum waktunya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Pelkades beserta Panwas yang saya hormati, Bapak Ketua Desa Neglasari bersama Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua BPD bersama jajarannya yang saya hormati, juga Bapak Ketua Alim Ulama Desa Neglasari yang saya hormati, tokoh masyarakat bersama tim sukses yang saya hormati. Hadirin sekalian, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ilahi Robbi, juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sebagai calon kepala desa Neglasari nomor urut 1 bisa bertemu bersama bapak-bapak yang akan memaparkan visi dan misi. Visi dan misi dari calon nomor 1 Neglasari maju bersama, selaras seimbang dilandasi dengan iman dan takwa. Maju bidang pertanian, UKM pendidikan, kesehatan pelayanan masyarakat, dan semangat gotong royong demi pembangunan. Bidang pertanian, mengantisipasi kembali Gapoktan, gabungan kelompok tani, pembaruan kelompok-kelompok tani dari tiap-tiap kedusunan. Bidang UKM, pembinaan usaha kelompok kecil dan menengah, pembantuan modal usaha bergulir dan aset memasarkan produk. Bidang pendidikan, membantu dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang ada, memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, SMP dan SMA. Yang keempat, bidang kesehatan, membantu dan melayani segala bentuk pelayanan dan pendampingan pengurusan administrasi BPJS, memperbantukan mengkoordinasi kader posyandu agar segala bentuk pelayanan di bidang kesehatan optimal. Yang kelima, bidang pelayanan, mengupayakan segala bentuk pelayanan publik yang cepat dan nyaman. Yang keenam, gotong royong, menumbuh kembangkan kembali semangat gotong royong sebagai ciri khas masyarakat pedesaan yang saling asih dan saling asuh.
hadirin sekalian, itu visi misi yang dapat saya sampaikan. Desa Neglasari ini adalah posisi desa itu penyalur, Pak. 2 menit lagi, Bapak. Semua aspirasi itu ada pada penutup dari saya ingin memberikan yang terbaik, bukan ingin mendapatkan yang terbaik. Semua calon orang-orang hebat yang sudah dapat memberikan yang terbaik, tetapi yang mungkin antara calon kita yang semua yang akan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit. Demikian visi misi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah paparan dari visi misi dan dari calon nomor 1. Selanjutnya untuk visi dan misi calon nomor 2, Bapak Edi Junaidi, disilahkan berdiri dan beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Bapak Ketua Panitia, Ketua Panwas, beserta anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa bersama reng-rengan yang saya hormati, Ketua BPD bersama anggota yang saya hormati, juga para tokoh masyarakat, MUI, RT, RW, dan ibu-ibu kader yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan visi misi dari calon nomor 2. Visi misi saya yaitu terwujudnya masyarakat Desa Neglasari yang sehat, berpendidikan, berwawasan luas, dan religius, sehingga mampu bersaing di era globalisasi dan era milenial. Misinya yaitu mengoptimalkan pendidikan di usia dini, otomatis yang harus kita pupuk itu di usia dini. Itu awal mula karakter dibentuk dari usia dini, baik di bidang agama atau pendidikan. Meningkatkan bimbingan teknik di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan atau prakerja. Jadi kita harus meningkatkan bimbingan teknik yang insya Allah kalau saya terpilih berarti diadakan di desa. Cikal bakal untuk masyarakat kita mendapat pekerjaan atau bisa berwira swasta. Itu tidak terpaku kepada industri tapi bisa ke pertanian, perikanan, juga peternakan. Itu linknya sudah ada kepada dinas masing-masing, dinas terkait. Terus melanjutkan kebaikan. Otomatis seorang kepala desa harus melihat ke belakang. Melihat ke belakang apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya, yang baiknya kita lanjutkan. Betul, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, iya. Terus yang terakhir, memakmurkan masjid dan majelis taklim. Nah, di sini saya berniat di pemerintahan Desa Neglasari kita seimbangkan antara pemerintahan dan keagamaan. Setuju Bapak-bapak? Nah itu, insya Allah mudah-mudahan itu semua terwujud, tergantung dari masyarakat Desa Neglasari bisa memilih mana yang bisa memimpin Neglasari lebih maju dan lebih baik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bagus juga ya Bapak paparannya, Bapak. Untuk calon nomor 3, Ibu Ani Suhaini, mangga dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ani. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta Panwas serta lelengannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak MUI Kepala Desa Neglasari serta yang saya hormati para tamu undangan semua yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bersama berbuat kebaikan. Shalawat salam semoga berlimpah curah pada Nabi Muhammad SAW. Pembangunan desa dan pedesaan adalah makna pembangunan desa yang sesungguhnya. Karena desa merupakan wilayah pemerintahan yang mempunyai kedaulatan untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan segenap potensi sumber daya maupun yang lainnya. Kemakmuran rakyat. Pengelolaan dan pemberdayaan menjadi penting untuk mempertajam soal gerakan membangun dinamika potensi Neglasari sehingga dapat mempermudah ide-ide dan gagasan yang bersifat konstitutif untuk masa depan Desa Neglasari. Atas dasar itulah saya, Ani Suhaimi, nomor urut 3, akan memaparkan visi dan misi dan juga program kerja saya jika saya terpilih menjadi Kepala Desa Neglasari tahun 2023. Namun sebelumnya apabila pelaksanaan saya ternyata maaf yang sebesar-besarnya dapat menjadi kontribusi pada pemerintah yang lebih baik, lebih bersih, lebih transparan, dan berdaya. Saya mempunyai jargon juara, jujur, amanah, merakyat. Visi, meningkatkan sistem pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, seni budaya dan olahraga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Neglasari. Misi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemerataan pembangunan di wilayah Neglasari, Mulutnya nggak kedengeran soalnya. bidang pemerintahan, menjaga kekompakan pemerintahan desa demi terwujudnya administrasi yang tepat, jujur, dan transparan, mengoptimalkan tugas dan wewenang serta fungsi struktural pemerintahan desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien, membuka kotak saran keluhan masyarakat terhadap pemerintah desa yang dituju pada nomor telepon kepala desa. Bidang pembangunan, meningkatkan pembangunan dan perawatan jalan desa yang ada di Desa Neglasari, serta sarana dan prasarana umum seperti jalan poros, jalan pertanian, dan jalan penerangan jalan. Bidang ekonomi dan sosial, mengentaskan kemiskinan, pemugaran rumah yang tidak layak dan jamban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan milik usaha dan milik desa BUMDes, meningkatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, bidang keagamaan dan pendidikan, menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, mendukung dan mendorong kegiatan keagamaan di masjid dan musola, memfasilitasi atau mendukung pendidikan kepada siswa yang kurang mampu
dan yang berprestasi. Bidang kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia di Posyandu. Meningkatkan pelayanan mobil siaga desa. Membantu serta mendampingi pengurusan BPJS Kesehatan. Bidang seni dan budaya. Seni budaya dan olahraga. Menghidupkan seni budaya dan olahraga yang ada di Desa Naglasari sebagai khasana bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri paparan singkat tentang visi misi dan program kerja saya. Pada kesempatan ini, saya mohon doa dan restu serta dukungan yang tulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu-ibu serta masyarakat Desa Neglasari pada umumnya. Kiranya saya diberikan kesempatan untuk mewujudkan visi dan program kerja saya, aspirasi perhatiannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ani. Selanjutnya, pemaparan visi dan misi dari calon nomor 4, Bapak Mulyana, silahkan berdiri. Hadirin untuk dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umri yawadin. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Tipayun syukuring nyunkeun dihapunten. Pilih ayat perkataan syukuring terawas ka bapak-bapak, ibu-ibu sareng sadayana. Sareng kapi hormat Pak Ketua sareng reng-renganana. Sareng kapi hormat Panwas sareng reng-renganana. Sareng kapi hormat Kepala Desa sareng jajaranana. Sareng kapi hormat ka masyarakat tokoh ulama sareng Ketua MI. Saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam mugi dilimpahkan ka junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi saya satu, terwujudnya masyarakat Desa Naglasari sehat, berakhlak mukarimah, aman dan sejahtera. Misi satu, bidang pemerintahan, mengoptimalkan perangkat desa dan kinerja pembangunan sesuai undang-undang yang berlaku. Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, cepat dan melayani masyarakat dengan tepat. Dua, bidang pendidikan, mengupayakan dirinya sekolah SMK di Desa Naglasari dan mengupayakan beasiswa bagi SMP atau MTS yang berprestasi di bidang akademi melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Siap bekerja untuk keluarganya, meningkatkan tunjangan bagi guru-guru madrasah dan TK. Tiga, bidang keagamaan. Program bermula di Desa Naglasari bersilaturahmi, mengadakan kegiatan keagamaan di Desa Naglasari, kegiatan Festival Anak Soleh di Naglasari. Empat, bidang pemuda dan olahraga. Membenahi sarana olahraga yang ada, meningkatkan semangat masyarakat di bidang olahraga. Bergotong royong di antara pemuda dan masyarakat di Desa Naglasari. Pemuda harus mewujudkan kemajuan desa dan selalu kompak untuk kepentingan umum.
misi saya gak terlalu banyak karena ntar ada yang tanya banyak pasti pusing kena kepala. Cuman 4. Yang sebelumnya saya nyunkan dihapunten bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Cukup sekian. Wairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya Maria untuk para nomor calon nomor 4. Baik, terima kasih kepada para calon Kepala Desa Neglasari atas pemaparan visi dan misinya. Jadi bisa disimpulkan dari keempat calon kepala desa ini tidak keluar dari yang pertama itu bidang pemerintahan, yang kedua bidang pembangunan, ketiga bidang pemberdayaan, dan keempat bidang pembinaan. Nah, silakan untuk Bapak, Ibu, ataupun yang ada di yang nonton live streaming bisa menanyakan seputar 4 bidang tersebut. Panginan Pak ya? Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Silakan Teh di Pandu. Oh iya, baik. Terima kasih Kang Panji. Untuk sesi pertanyaan yang sudah saya sampaikan, untuk pertanyaan itu hanya satu, jadi perwakilan dari setiap dusun atau setiap tamu undangan itu hanya cuma satu dan diberikan waktu 5 menit saja dari waktu pertanyaan dan sesi tanya jawabnya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Dari audien di sini dulu ya. Dari perwakilan lembaga ada yang pertama. Dusun, mau per dusun atau gimana? Per dusun, katanya per Oh, dusun. boleh. Baik, dari dusun 1 Cibodas. Cibodas. Boleh angkat tangan? Dusun Cibodas dulu. ada. Ada pertanyaan untuk dusun Cibodas? Atau perwakilannya? Gak ada? Tambahan Pak, kalau memang dalam cakupan tadi yang dibatasi 1 orang tadi, dengan catatan kalau memang satu kewilayahan KRW-an tidak ada yang tanya, boleh ditanyakan dari KRW yang lainnya, maksud saya. Jadi pertanyaannya tidak sama. Kalau misalnya nanti RW 5 misalnya nanyakan, itu udah ada yang dipertanyakan. Nah, untuk selanjutnya boleh berbeda pertanyaannya, itu saja. Diperbolehkan di KRW-an masing-masing lebih daripada 1 dengan catatan wilayah lainnya tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Ditegaskan kembali untuk pertanyaan, satu pertanyaan misal ya, dijawab oleh keempat calon. Jadi satu pertanyaan dijawab oleh keempat calon. Begitu. Ada dari kedusunan 1? Sekali lagi. Kedusunan 2? Perwakilan kedusunan 2? Cibang Barat? Gak ada? Di next ya. Kedusunan 3 Cijurei. Mangga Bapak berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara, moderator, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai visi misi para calon. Sebelumnya yang saya hormati para calon yang mulia, para warga yang sangat terbaik di Neglasari ini. Ada beberapa yang kami akan sampaikan dengan satu format pertanyaan.
para ibu, para bapak, ibu yang saya hormati, mendengar dari visi misi yang tadi disampaikan, kebanyakan semua bagus dan kami berbangga mendapat eh, program ataupun misi yang akan dijalankan nanti sependapat kami gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita jalani mengenai bagaimana gitu ya untuk berjalannya visi misi tersebut secara baik dan terorganisir. Oleh karena itu, dari visi misi tersebut terutama tadi saya mendengar banyak yang menyampaikan akan ada bantuan-bantuan atau beasiswa masalah pendidikan. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara teknis yang sangat akurat untuk memberikan bantuan tersebut? Kalau kita lihat, permasalahannya adalah pendapatan anggaran desa tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, gitu ya, tetapi anggaran-anggaran yang lainnya, gitu ya, gitu. Nah, seperti apa anggaran yang akan digulirkan terhadap program tersebut? Karena kalau melihat sebelum-sebelumnya pendapatan PBB, gitu ya, kalau mendengar dari sebelum-sebelumnya itu minus dan nombok dan nombok. Bagaimana bapak-bapak ibu mau menggalang atau membiayai gitu ya pendidikan tersebut? Nah, apa dari uang pribadi atau dari gimana terserah gitu ya. Gitu. Selanjutnya mekanisme untuk menanggulangi agar pendapatan PBB tersebut tidak ada kendala. Gitu. Oleh karena itu, roda organisasi kedesaan, termasuk lembaga-lembaga yang dari bawah maupun teratas, itu bagaimana bapak-bapak dan ibu mengantisipasinya agar kerjanya sesuai dengan tupoksinya. Tidak integritas, loyalitas, kemudian ketaatan dan kedisiplinannya itu selalu dijaga agar tidak ada perbedaan paham antara bapak dengan para staf yang ada di bawahnya, sehingga tidak akan menimbulkan pembangunan di desa kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini semua akibat daripada ketidaksinkronan antara kepala dan kaki. Oleh karena itu, program apa atau langkah apa yang untuk menegaskan terhadap para staf yang kata nama lain gitu Pak ya, gitu. Juga terhadap para investor atau pemilik tanah di wilayah Neglasari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kedusunan Cijure. Satu pertanyaan tapi beranak gitu ya. Iya, wah mantap sekali ya. Mantap sekali. Mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu? Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu ini Jawab. gimana, mau langsung jawab atau ditunda dulu nih? Langsung Langsung aja ya, katanya. berarti Baik. jawabannya itu hanya diberi waktu 5 menit saja. Ya untuk Pak calon, jadi dari calon, mau dari mana nih? Kan tadi udah dari perkenalan calon nomor 1 nih, apa mau langsung ke nomor calon 4 atau mau diacak? Oh, mau berurutan? Langsung jawab. Oh, ada yang siap. Oh yang siap, boleh. Mangga Bapak nomor calon 2 Bapak Edi Iya. Junaidi, silahkan Bapak berdiri ya. Tur nuhun Pak Roroh. Punten ku bahasa Sundanya. Soalnya mayoritas warga di Desa Neglasari bahasa Sunda, pilih aya sepuh nu ningali mantak jawabanna ku abdi ku bahasa Sunda benten tadi sareng pemaparannya. Anu ku abdi disimpulkeun pertanyaan ti Kang Roroh di mana tiasa aya beasiswa kangge murang kali sakola leres. Nah, anu kadua teras di pemerintahan kedah sinkronnya antara atasan sareng bawahan. Anu katilu PBB anu nakal gaduh tanahna kumaha? Tilu nya. Anu pertanyaan ti Paroroh anu disimpulkeun ku abdi. Anu hiji beasiswa sanyana dina visi misi abdi mah henteu aya. Mung aya mengoptimalkan pendidikan usia dini. Janten eta mah puguh PAUD mah aya honorna nya paling ditingkatkeun teras dina
pendidikan oge paling alat peragana. Insya Allah ditambih tiasa dilebetkeun mungkin dina APBDes. Eta hiji anu kajawab ku abdi nya. Eta insya Allah. Lamun beasiswa mah sanyana di visi misi anu lain. Cuman tiasa ku urang dimampatkeun pihak katilu perusahaan. Ku urang didongsok aya masyarakat teu mampu atau berprestasi bisi bade nyumbang sok mangga perusahaan ade nyumbang 1.000 2.000 dikembangkeun insya Allah tiasa ngawujud barangkali eta. Nah, teras deui anu kadua antara eta insya Allah upami abdi ditakdirkeun jantan ku abdi paling pertama anu dibidik masalah tupoksi mungkin abdi para staf termasuk RT RW ameh apa karena tupoksina bisi di hiji wilayah RT RW henteu terang dihandle ku kadus kin cek paripos nama teu tiasa nyarios aitos apal tupoksi nama pada gaduh kewajiban masing-masing. Insya Allah nu dilebet oge ku abdi engkin tina eta. Jeung saur paroroh upami aya nu ngeleyet kedah sieun engkin mah urang terapkeun aturan. Pilih cek paribasana lokomotif teh jauh keluar tina relna balik rel anu asal. Leres? Ah, eta. Teras anu katilu masalah PBB. PBB eta aya warga atanapi guntai nya anu sesah. Insya Allah engkin ka kadus-kadus kurang dongkapan anu gaduh tanahna sareng saha cek pariposna anu ngagarapna kurang adukeun aya perjanjian mungkin. Amun digarap sabaraha PBB-na bayar heula ti payun tapi kesepakatan ti anu gaduh tanah. Soalna anu gaduh tanah moal mungkin karugian. Tatkala diketahui ku desa batas segala rupa anu gaduh tanah eta moal hilang. Soalnya diketahui ku desa insya Allah anjeunna ngartos. PBB insya Allah kabeh digenjot dina masalah eta. Anu gaduh tanah, anu ngagarap, sareng kadus mungkin diajak ngariung. Insya Allah mung eta henteu cekap ku waktu sakedap memeresna. Abdi perlu waktu pasti. Ngan insya Allah ku abdi sadayana dilaksanakeun. Atur nuhun. Ti abdi sakitu toleran. Bapak ada tambahan lagi karena waktu masih ada ini? Mau ditambahin? Udah? Oh baik. Oh Bapak mau lanjut? Baik. Untuk tanya jawab dari nomor calon 1 Bapak Haji Ian Supiani. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados bade nanggapi permasalahan tina pendidikan anu dipaparkeun tadi. Pribados ngadangu keluhan-keluhan di masyarakat terutama ti guru-guru agama anu aya di daerah Sari. Janten permasalahan ieu teh kedah diemutkeun ku urang sadayana nya terutama honor-honor guru agama anu ngadidik sehari-hari di madrasah. Tahun rugi eta terus diemutkeun supados ieu kesemangatan para guru-guru ieu henteu janten kendala terutama masalah honorerna ngadangu tah 70.000 asa ngahelas gitu. Ngantosan bayaran meureunan da kumaha. Ngan ieu mah aya pemikiran kanggo pribados seandainya pribados aya nasib tiang widin kapilih kepala desa pribados wilayah kepala sekali nya pribados saja infakkeun 500.000 per bulan guru-guru di desa naik kelas ieu guru agama. Mari pribados ngobrol para dewan aya nyambut dengan gitu para bapak bawaji sedayana dina bidang permasalahan pemerintahan da pribados mah intina acan ngajabat di desa atanapi janten perangkat gitu nanya. Namun penginten sesuai dengan kemampuan pribados bade dina waktu lamun terpilih mah
dusunan, musyawarah RT-an, musyawarah orang di masjid. Naon rupi, naon rupi, karena di naon anu teu mata kawujud HBB di negara sari kurang leraskeun. Kukituna dina permasalahan PBB mah aya tugasna Pak nyaeta hadus mengintinya lagihanana panginten ka tiap-tiap ngan panginten lamun aya kemacetan mah eta ge beunang. Jadi tanggal waler tanapi sebagai kepala desa mah mengingatkan ka hadus kumaha carana supaya eta biasa beres. Itu salah tina perpajakan mah pon anu lainna nya pribados naon itu da sakitu ge cekap rutina daya anu kirang kana jawaban nu kita mangga sangakeun bae ieu panitia jawaban urang eta mah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Supreni sudah menjawab pertanyaan dari kedusunan 3. Baik, siapa yang ini melanjutkan menjawab dari calon? Oh, nomor calon 4, Bapak Mulyana disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rencana acan maksudnya can dirundingkeun sareng sadaya masyarakat sebagai desa sadayana. Tapi insyaallah simkuring pasti diwujudkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi di bidang pendidikan. 2 di bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan itu harus jujur, misalnya ada masalah pembangunan, masalah tanah, ayeuna kedah tepat menanganinya, malah sebab hiji bisi salah payuna nya. Misalnya kieu contoh, ayeuna tanah batur tinggalan surat ulang, contohna nya aya terus simkuring mungkin. Tapi simkuring insyaallah apal dilereskeun sadayana lamun simkuring kajabat di ieu desa Neglasari. Kedua, masalah pemerintah salah pemerintah untuk menangani pinggir desa insya Allah simkuring non mendidik anu damel di desa ieu kudu tepat dan bisa terurus ke semua masyarakat yang membutuhkan. Sekian dari saya, terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Mulyana ini nggak akan dilanjut lagi karena waktu masih banyak. Oke. Baik,